Keuntungan dari ketika kita menanam kopi dengan sistem pagar. Jadi untuk keuntungan atau keunggulannya itu nomor satu, yang jelas pertama perawatan lebih mudah karena untuk perantingannya juga enggak repot. Terus yang kedua, walaupun lahannya sedikit tapi untuk tanamannya bisa banyak. Oke. Terus untuk yang ketiga, yang jelas untuk panennya jelas lebih maksimal. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Balap. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbagi atau sharing seputar sistem pagar seperti ini. Jadi untuk keuntungannya ketika kita melakukan penanaman kopi dengan sistem pagar, yaitu untuk perawatannya lebih mudah. Ini kemarin saya tanam di bulan Agustus September. Terus ini cabutan, kopinya cabutan. Jadi September itu tanam, September, Oktober, November, Desember kita lakukan pengentresan atau penyetekan. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Ini kita speedin satu persatu. Ini barusan kita udah mulai buka sungkup seperti ini. Ada beberapa yang udah hidup, sudah kita buka nih ya, seperti ini. Jadi ini batangnya masih kecil banget karena ini kemarin saya nanamnya cabutan. Begitu dia keluar tunasnya langsung saya okulasi atau entres atau stek seperti ini. Ini ada satu yang udah saya buka, terus ini dua, sambil kita buka-buka entres seperti ini. Terus ada 3 dan 4, yang itu 5, 6. Untuk jarak tanamnya sendiri, yang ini kita pakai jarak 50 cm. Jadi antara ini sama ini itu jaraknya 50 cm. Ketika teman-teman mau lakukan penanaman model seperti ini jarak 50 cm, nanti untuk yang bagian ininya, tunasnya ini yang harus dipelihara hanya satu, jadi jangan dua seperti ini. Nanti kita akan lakukan sortasi di bulan 3. Jadi yang ini biarin tumbuh dulu aja, terus kita akan lakukan sortasi di bulan 3. Kalau misal ini ditumbuhin 2 tunas seperti ini akan uyel-uyelan atau bahasanya sesek melbu sedeng seperti itu. Terus yang ini kemarin kita lakukan okulasinya pakai yang langsung pucuk seperti ini, jadinya langsung hidup seperti ini. Ini untuk rantingnya nanti langsung bisa pancang. Nanti kita akan update lagi untuk seputar perkopiannya ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya lahan, kalau yang besar-besar yang seperti di Lampung itu kan mega proyek. Cuman kalau ini kita sebut aja mini proyek karena emang lahannya ya cuman segini, setepak atau setapak gitu, cuman dikit. Cuman ini ada kisaran berapa, 1 2 3 4 5 6 7, taruhlah 7 rata-rata. 1 2 3 4 5, 7 kali 5 berarti 35. Ini udah 35 populasi. Ini mungkin kalau dihitung semua kurang lebih ada 50, karena yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai sana. Jadi untuk keuntungannya ketika kita melakukan penanaman sistem pagar seperti ini, walaupun lahannya sedikit atau ciut, itu
keuntungannya tanamannya bisa banyak. Cuman ketika tanamannya banyak seperti ini, nutrisinya juga harus kita jaga atau kita perbanyak agar pertumbuhannya juga maksimal. Ini sempat diklaim katanya tanah ini enggak subur atau bahasanya apalah, karena di sini nih ada mata air seperti itu. Jadi ini saya tanggul seperti ini, terus yang bagian sini tak buat kalenan bahasanya kalau di tempat kami. Jadi untuk keuntungan yang nomor 2, ketika kita melakukan penanaman sistem bakar seperti ini, ya seperti di Brazil, modelnya seperti di Brazil. Jadinya kalau di Brazil itu kan udah pakai alat berat seperti itu, populasinya banyak, bisa banyak seperti ini. Ini kalau misal ditanam stek ini bahannya beberapa kopi aja paling. Dan untuk yang selanjutnya itu keuntungannya modelnya itu model Vietnam, jadi model tanam banyak seperti ini. Untuk peningkatan buahnya jelas ini akan lebih maksimal, karena ini kemarin tak tanami cabai, udah ada yang model sistem pagar ini sebenarnya, cuman di kebun yang satunya udah lumayan gede-gede kalau di sana. Setelah saya kalkulasi atau hitung-hitung, ternyata hasilnya lebih banyak yang ini. Sebentar, backlight ini, backlight parah ya, seperti ini. Ini tanaman baru aja, dan yang ini baru aja kemarin. Yang 2 ini, 1 sama ini 2 ini baru aja kemarin. Untuk proses okulasinya, kalau yang bagian itu 1, 2, 3 itu udah di bulan Desember. Ini awalnya seperti ini untuk kopinya, cuman hanya beberapa aja yang udah besar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan mungkin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi untuk perbandingannya paling ini kalau lahan segini ini hanya muat sekitar 20 kalau misal kita main yang stek seperti ini. Cuman kalau kita main sistem bakar seperti ini lebih banyak. Ini kurang lebih ada mungkin 50, dan next 2027 kita lihat untuk pertumbuhannya. Jadi terus ikutin perkembangan dari konten-konten kami, dan jangan lupa sehat selalu, lancar terus rezekinya, karena konten-konten yang kami bagikan membahas seputar pertanian, khususnya petani kopi. Jadi kita sharing-sharing di sini. Jadi kalau ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang pas, monggo bisa dikritik dan juga di komen juga, agar kita bisa berbenah lagi dan lebih baik lagi. Oke, itu aja kontennya, semoga bermanfaat. Jadi untuk kesimpulannya, ketika kita melakukan sistem bakar seperti ini, kesimpulannya yang pertama, untuk panen jelas peningkatan lebih banyak. Terus untuk populasinya atau tanamannya ini, karena populasi tanamannya ini lebih banyak, dan juga untuk perawatannya lebih mudah. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat, sehat selalu, terus lancar terus rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi, salam kopi balap, gasken.